dalam keadaan suci. Jadi kalau memang mau pakai itu kita harus dalam keadaan suci. Jadi sudah wudu normal dulu, karena biasa yang musafir kan. Jadi sudah wudu normal, ini basah, ini dibasah normal sudah. Nah, baru mulai pakai ini. Jadi tidak bisa pakai ini tuh kalau belum wudu normal. Itu syarat yang pertama, ini paling penting. Karena kalau ini yang salah, maka jadi salah semua. Nah, jadi itunya harus benar. Jadi kata Rasulullah jadi kata dia idza arada an yanza'ul haffa anhu, ketika kami dalam perjalanan Nabi, saya lihat Nabi mau berwudu, Nabi dalam keadaan sudah pakai kuf. Jadi Nabi mau berwudu, setelah itu mau lepas Nabi mau wudu, maka kata Nabi, da'ahuma fa inni ad'altahuma wa huma takhiratani. Jadi wahai Mughirah, tidak usah lepas saya punya sepatu. Tidak usah lepas saya punya sepatu, karena sesungguhnya saya tadi waktu pakai sepatu ini saya dalam keadaan sudah berwudu. Oke? Itu syarat yang pertama. Jadi kalau mau berwudu pakai kuf, harus syarat pertama dimasukkan ini harus dalam keadaan kita berwudu duluan. Jadi tidak bisa tiba-tiba dingin langsung pakai baru kita wudu, tidak bisa. Supaya apa? Supaya dia lebih panjang maksudnya, ya. Nah, jadi dia lebih panjang. Jadi syarat yang pertama adalah dipakai dalam keadaan kita sudah berwudu dulu. Jadi kalau sudah habis wudu normal sampai kaki dibasuh, baru mulai pakai. Nah, kemudian syarat yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, sepatunya harus tertutup mata kaki. Jadi yang disebut dengan sepatu kuf, ini syarat yang kedua, harus mata kaki tertutup. Jadi kalau ada yang pakai kuf hanya sampai di sini di bawah mata kaki, itu bukan kuf. Jadi tidak bisa, harus wudu biasa saja. Jadi kalau mau pakai kuf harus tertutup mata kaki. Ya begitulah, sepatu bot lah kalau yang paling ya. Nah, apalagi kalau ada yang kerja-kerja sosial di daerah-daerah musibah, daerah bencana, boleh wudu amalkan itu. Sunnah Nabi diamalkan, Nabi sering kok amalkan ya. Jadi jangan nanti di akhirat ditanya, hadis ini ada yang diamalkan, hadis kuf tidak ada. Hadis makan banyak, miliaran hadis makan. Hadis buang air banyak diamalkan sunnah Nabi, tapi hadis kuf tidak diamalkan. Padahal itu sunnah Nabi luar biasa ya. Sering-seringlah diamalkan. Tapi jangan siang-siang kalau musim-musim hujan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, sepatunya bisa dipakai berjalan. Nah, ini juga yang utama ya. Jadi maksudnya begini, ini ada ikhtilaf ulama. Ini biasanya kan ada sepatu tidak bisa dipakai berjalan. Jadi sepatunya itu memang bisa dipakai berjalan ya. Kemudian yang keempat, sepatunya kan harus suci, tadi sudah bahannya ya. Jadi jangan sampai bahan sepatu itu dari kulit anjing, jangan sampai dari kulit babi, dari kulit buaya ya. Sesuatu makanan yang diharamkan, haram dijual beli, haram dimakan, haram dipakai otomatis ya. Jadi kulitnya jangan sampai kulit dari bahan yang haram, karena kalau dari bahan babi sama saja, tetap dia batal ya, tidak memenuhi syarat, harus suci. Kemudian yang kelima, terakhir syaratnya adalah sepatunya tidak tembus air ya. Jadi istilahnya kalau dia air tidak tembus, karena kalau dia sudah tembus tidak usah lagi. Kan kita mau pakai kuf ini supaya kaki tidak tersentuh air karena dingin. Nah, itu logikanya dingin kan. Jadi kalau dia bisa masuk air, tidak usah ya. Jadi tidak usah. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi 5 syarat itu yang bisa kita pakai dalam kuf. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah
Wa binazri fi jawazihi. Jadi dalil tentang ini ya sudah jelas. Kalau dalam firman Allah di Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kepada kalian itu kemudahan, bukan menginginkan kepada hamba-hambanya itu kesusahan. Jadi ada rukhsah-rukhsah tertentu ya. Jadi kata Rasulullah, ini satu hadis dari Jarir, hadis Sahih Muslim, an-naura'an Nabi sallallahu yamsahu alal huffaini. Yamsahu alal huffaini adalah Rasulullah sallallahu, saya melihat beliau menyapu, berwudu dalam musafir, menyapu kedua sepatunya. Nah, ini salah satu dasar dari saya. Jadi bolehnya kita dalam perjalanan untuk menyapu sepatu, tidak perlu mencuci kaki dengan menyapu sepatu. Dan masih banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Yang berikutnya, tahdiri mahallihi. Nah ini mengusap. Batas mengusap, ya. Jadi batas mengusap. Jadi satu hadis Nabi dari sahabat Jarir Abu Ya'la ya. Dari Abu Ya'la bahwa allamahu masuhu ayyam saha biyadihi. Jadi Nabi sendiri mengajarkan kepada para sahabat memegang sepatunya. Jadi diajarkan Nabi langsung mengajarkan kepada sahabat dengan tangannya sendiri, min muqaddami. Jadi jari-jari ini dari depan sepatu. Jadi begini, saya anggap ini sudah saya pakai. Nah, jadi Nabi ajarkan, kemudian muqaddamil khufaini ila asli syakki marratan wa farraja baina asabiyahu. Jadi jari-jari dibuka, ini modelnya ya. Kemudian ila sakkihi, sampai betis. Jadi makanya harus letak di atas mata kaki. Jadi sampai betis depan maksudnya ya. Jadi kalau ini posisinya ya sampai begitu. Jadi begitu saja mengusap. Marratan, satu kali saja. Tidak usah 3 kali, tidak usah 2 kali. Satu kali. Ya, kalau pertanyaannya fikihnya lagi, boleh 2 kali ya? Boleh. Boleh 3 kali, boleh. Asal jangan 4. Kalau 4 sudah tidak bisa. Mubazir ya. Mubazir gerakan tambahannya terlalu banyak. Yang terlalu banyak gerakan tambahan. Jadi caranya, jadi yang kanan dengan yang kanan. Di hadis lain yang kanan dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri. Jadi simple sih. Jadi dibuka sedikit, baru disapu saja. Ini perempuan laki-laki berlaku ya. Nah, selesai. Satu kali saja. Oke? Bisa nanti diamalkan. Nah, kemudian ada satu hadis. Ada satu hadis bahwa wa masaha alal haffu wa batina. Jadi Nabi, satu hadis bahwa Nabi menyapu bagian atas dengan buatannya asfal, bagian bawah. Nah, tetapi ulama hadis mengatakan hadisnya ini lemah. Jadi tidak usah dipakai, ya. Hadisnya. Sekarang kalau pertanyaannya bagaimana seandainya Ustaz kalau dipakai juga begini, sah atau tidak? Sah. Boleh, sah. Tapi kalau ada yang praktis, kenapa cari yang susah? Ini orang Indonesia kan sering begitu. Jadi kalau ada yang kenapa cari yang susah? Jadi bahkan kata Ali, memang seandainya agama ini akal, kata Ali, ya pasti yang harusnya dibasuh di bawah kan? Tapi karena agama ini bukan akal, maka yang dibasuh di atas sudah cukup. Jadi kalau ada nanti dengar pendapat bahwa boleh jadi pembasuh di bawah, jadi sepakat ijma ulama mazhab boleh kan, tapi hadisnya lemah sebenarnya. Jadi tidak perlu kita pakai sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang mau bersikeras pakai ya silahkan ya. Yang ditakuti nanti pas di kufnya ada kotoran.
jadi repot sendiri dia kan, karena ini bukan mencuci, hanya mengusap. Lain kalau mencuci selesai siram air, ini tidak mencuci hanya mengusap, jadi repot sendiri nanti. Jadi begitu saja. Jadi sudah dengan tata caranya sudah sekaligus. Sekaligus yang keempatnya adalah wafi ta'idi mahallihi wafi sifatihi. Jadi tata caranya. Jadi tata caranya adalah famasa alaihima. Jadi famasa alaihima. Ra'aitu Rasulullah sallallahu bal summa tawadda wa masa ala huffaihi ala di atas ya. Jadi famasaha alaihima. Jadi Nabi itu dalam hadis-hadis sahih cukup dibasuh, disapu itu adalah bagian atas ila sakki sampai betis. Ya, itu saja dibasuh. Jadi tidak usah dibasuh di atas. Praktis Pak, tidak terlalu susah. Ya. Kemudian wa fi tawqiyatihi. Waktunya. Ya. Waktunya. Waktunya itu secara fikih salasan iza syafarna, ya, kemudian wa yauman salasa iza syafarna wa yauman wa lailatun iza akabna. Ya, hadisnya kurang lebih begini. An Safwan ibnu Asalin qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna syafran, diperintahkan kepada kami apabila musafir alla tanzi'a hifafana sepatu kami tidak dibuka, diusap salasat ayyamin wa layalihunna illa min janabah, kecuali ketika janabah, walakin min ga'id wa baulin wa naumin, akhrajan Nasai wa Tirmizi wa Huzaimah wa Sakhri wa Sakhah. Ya. Nah, jadi waktunya di hadis yang lain an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil mukim, yakni fil masyi alal kufain. Jadi dua-dua. Jadi akhrajahu Muslim, ya. Jadi untuk walaupun nanti ada perbedaan pendapat ya, mazhab. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, kemudian Imam Abu Hanifah pakai hadis ini. Ya, pakai hadis ini. Nah, kemudian Imam Malik dia pakai hadis yang sabah yawman. Dia pakai hadis yang 7 hari 7 malam. Sehingga Imam Malik dia tidak ada batas. Karena adanya hadis, walaupun ini hadis tidak derajat sahih sampai derajat hasan, ya. Jadi Imam Malik mengatakan tidak ada batas. Yang penting syarat membatalkan, syaratnya masuk, yang membatalkan terjaga. Tetapi intinya Imam mazhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i 1 hari 1 malam untuk orang di rumah, kemudian 3 hari 3 malam untuk musafir. Jadi perbedaannya di situ saja, ya. Hanya Imam Malik saja yang agak beda. Jadi maksudnya begini tuan-tuan. Jadi kalau di rumah yang disebut dengan 1 hari 1 malam, nah ini waktu penting juga, harus kita tahu waktunya, mulai kapan waktunya mulai, kan? Nah, jadi umpamanya kita lagi kedinginan, sudah berpikir bahwa mungkin nanti salat-salat yang lain kita tidak mampu basuh, kan ada memang. Kalau orang sudah dingin tidak mampu basuh, apalagi yang 50 tahun ke atas, nah, setengah mati. Ya, apalagi di kamarnya ada AC, kan? Nah, atau kita di Napu lah, saya juga ya, daerah Palolo, ya. Nah, jadi kapan batasnya? Jadi kalau saya mau bincang-bincang kita, kira-kira mana batasnya? Mulainya ini berlaku, mulai jalan yang disebut 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu mulainya kapan? Mulainya dia kapan? Pas pertama pakai.
Pertama pakai. Berarti saya wudhu dulu kan, normal. Setelah itu saya pakai. Setelah saya pakai berarti dia sudah berjalan. Mulai waktunya berjalan. Begitu Ustaz? Pak Guru, begitu. Bukan begitu dia. Ya. Jadi ijma ulama sepakat, ulama 4 mazhab, ya. Jadi yang dipakai itu setelah hadas. Paham? Karena apa? Waktu belum berjalan karena saya kan masih wudhu normal. Iya kan? Ini saya pakai, saya sudah wudhu normal, saya pakai. Ini memang saya sudah pakai, tapi waktu ini belum berjalan. Kenapa? Saya belum amalkan. Kan belum saya amalkan, baru saya pakai. Saya paham Pak ya? Ini biasa kita, ini sama dengan nanti kelahiran anak akekah. Kalau salah hitung, bisa-bisa akekahnya nanti hari ke-8 atau hari ke-6 ya. Jadi harus pakai hijriah. Nah, kalau akekah anak potong kambing ya, itu banyak orang potong kambing sudah hari ke-8 dia. Karena dia hitung pakai Masehi kan. Jadi ini belum mulai saya pakai, baru saya pakai, tapi belum saya amalkan mengusap. Kan saya sudah pakai, saya sudah dalam keadaan wudhu. Oke, tiba-tiba waktu salat saya pakai ini mulai dari salat subuh, Ustaz ya. Mulai dari salat subuh. Kemudian saya pakai terus, kan syaratnya ini tidak boleh dilepas. Kalau dilepas ya batal, kan begitu. Jadi saya pakai dari salat subuh, mulai saya pakai. Setelah itu salat zuhur. Sampai salat zuhur saya tidak salat duha lah kan kira-kira bukan. Saya tidak salat duha, saya tidak salat apa-apa. Nanti salat zuhur saya salat. Setelah semua salat zuhur, saya wudhu pas kepala selesai, baru saya pakai kan. Baru saya mengusap 1 kali, ya. Atau mungkin 2 kali ya silakan lah, ya ada masalah ya. Sudah selesai kan? Terhitung waktu. Di perhitungan itu dalam waktu diamalkan. Disapu, digosok. Ini baru terpakai. Ya, walaupun ada 2 pendapat. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah nanti digosok. Imam Ahmad dengan Imam Malik ketika kentut, hadas, buang air yang membatalkan wudhu. Jadi 2 versi itu saja. Jadi cara menghitung jamnya begitu. Jadi kalau kita mau pakai Imam Syafi'i yang populer kita, berarti pada saat salat zuhur saya usap, itu jam pertama mulai masuk. Jadi yang tadi subuh tidak masuk. Yang tadi subuh tidak. Jadi nanti dia selesai salat zuhur berikutnya. Sebelum salat zuhur berikutnya, kan 24 jam. Sebelum salat zuhur berikutnya baru dia terpakai. Bisa mengerti Pak Guru ya? Jadi jangan nanti dihitung ketika awal pakai kuf. Tidak, jangan dihitung ketika awal pakai kuf. Ketika membasuh kuf, menyapu kuf, baru dihitung. Itu waktunya. Jadi kita ingat-ingat. Begitu juga waktu 3 hari 3 malam dalam musafir. Jadi dari rumah saya sudah pakai kuf dari rumah, tiba-tiba saya jalan. Ya, kan waktu yang panjang itu subuh. Umpamanya saya jalan habis salat subuh, berarti saya jalan. Nanti saya berhenti, itu nanti salat zuhur. Berarti hitungan jamnya nanti salat zuhur itu karena saya baru masuk kuf. Jadi yang tadi 6 jam itu tidak dihitung. Tidak dihitung karena saya baru pakai, bukan baru membasuh. Bukan baru mengusap ya maksudnya ya. Kira-kira berarti kalau misalnya sholat subuh saya berangkat belum batal wudhu, sholat subuh belum batal, berarti belum tentu juga berarti selama saya tidak mengusap itu kan. Kalau ente belum batal kemudian lanjut salat zuhur, ya tidak apa-apa, belum dihitung. Jadi terpakai tapi belum dihitung, baru dipakai tapi belum terhitung. Ya, nanti umpamanya ente batal wudhu maghrib. Mulai dari maghrib itulah yang kapan ente mengusap. Kapan mengusap mulai dari situ dia. Iya. Jadi kalau orang yang tidak sembahyang tidak usah dibahas. Ya kan? Saya mengamalkan sunnahku tidak sembahyang. Ini susah ini. Ini mandi mandi tidak pakai sabun ini. Dan aku akhirnya wafi suruti ya. Yang terakhir wafi nawaqidah yang membatalkan. Jadi yang membatalkan ini mudah saja. Pertama, yang membatalkan ini adalah yang membatalkan wudhu juga. Ya, kalau yang membatalkan wudhu kan durah kentut, ya, baul,
berak, kan? Berak, kencing, baul kencing, durah kentut, kemudian ya itu saja yang batal wudu ya, keluar dari 2 lubang. Nah, kemudian menyentuh wanita ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i menyentuh wanita tidak sengaja, maksudnya ya, menyentuh wanita tidak sengaja batal wudu. Jadi jangan dirubah menyentuh wanita dengan sengaja. Menyentuh wanita dengan sengaja bukan wudu yang batal, berdosa ente. Ya kan, masa harus dipegang berdosa. Jadi seolah-olah nanti tidak ada dosa, hanya masalah wudu. Jadi beda. Menyentuh wanita tidak disengaja, itu kita batal wudu. Ya, bahkan Imam Syafi'i menyentuh istri wudu batal. Ya, karena Imam Syafi'i istri itu tidak mahram. Tapi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik istri itu sudah mahram ketika sudah akad nikah. Tapi perbedaan masing-masing dalilnya sama. Ya, nah, jadi kemudian hadas besar, ya, karena tadi illa janabah. Jadi kalau sudah janabah berarti otomatis kufnya harus dibuka karena mau mandi. Jadi jangan nanti buat fikih baru ya. Jangan nanti buat fikih baru, itu beda lagi, itu tayamum itu. Ya, itu tayamum. Jadi jangan tidak sama babnya ya. Nah, kalau tayamum ya bisa. Itu buat fikih baru dia. Yang sebenarnya seperti apa? Seperti tayamum wudu saja kalau mandi janabah karena tidak ada air. Jadi syarat air 2 kilo harus dicari ya. 2 kilo harus cari air dulu. Nah, sudah 2 kilo dicari air tidak ada berarti tayamum. Tapi sahabat kan dia pikir sudah kita bahas ya. Karena mandi janabah dia guling-guling di tanah. Nah, jadi Nabi juga senyum sah juga. Ada Nabi bilang ente ajar bodoh itu punya sahabat. Karena ini waktu teman ini ceritanya kan. Kalau sama-sama pantai timur. Ini waktu teman waktu ajar bodoh ya bos. Anak janabah nah. Kan kalau wudu begini selesai. Berarti guling di tanah ente. Nanti sampai sama Nabi ya Nabi anak guling-guling di tanah tadi. Aduh kenapa? Itu raja yang ajar ente paham. Jadi cukup Nabi bilang seperti kota Yaman saja kalau jangan, tinggal niatnya yang beda. Ya, nah, nanti ketika dapat air ya mandi. Nah, tapi beda ini kuf. Jangan gara-gara pakai kuf, ya mungkin di rumah, ya kan? Ini di rumah ada hubla dengan harim, ya dengan istri, ada baku hagar itu dengan istri, habis itu pakai kuf. Anak tidak mau buka ini mandi janabah, sama saja. Apa? Tapi kalau sudah mandi janabah batal, ya. Nah, kemudian yang membatalkan lagi apabila ini dibuka. Jadi kalau sudah kita buka, sudah selesai. Tidak berlaku lagi waktunya. Semua batal. Kan kalau sudah dibuka selesai. Nah, kemudian apabila terlihat kaki, ini perikhtilaf. Ini yang ikhtilaf. Bagaimana kalau seandainya kuf itu bocor? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, yang penting dia tidak kena air, dia hanya bocor sedikit boleh. Tapi kalau imam lain, maka kalau sudah bocor batal. Makanya kuf itu jangan sampai bocor. Ya. Jangan sampai bocor. Kalau sudah bocor ya sudah huru hara itu kaki sudah kelihatan. Jadi jangan sampai bocor. Itu yang membatalkan. Kurang lebih itu yang membatalkan. Ya. Oke, ada masalah? Masalah tuh silakan. Kalau kok kita ganti dengan plastik dalam keadaan mendesak ini dingin ini, tapi kita kan jauh tidak cukup kok. Tapi kita ganti dengan plastik yang tebal. Yang penting syaratnya tadi bisa dipakai jalan, ya kan? Kemudian tidak tembus air, bisa ente pakai jalan. Ya silakan. Yang penting syarat-syaratnya. Kemudian ada lagi dalam fikih itu double khuf. Nah ini hati-hati. Ini bisa terjadi nih kalau dingin sekali. Kalau apa di bawah anu ya. Kalau ya sekarang di Arab Saudi ini gila ini. Apalagi Januari lebih gila lagi. Nah, iya sama daerah-daerah India sekarang begini juga ya. Itu bisa sampai 7 derajat. Iya, bisa sampai 7 derajat. Iya. Kalau saya ini, sedangkan saya ini suka dingin, biasa pakai 4 lapis. Padahal saya paling suka dingin. AC harus 16. Tapi saya kalau daerah 7 derajat KO juga. Nah ini kalau sekarang musim panas. Jadi ini kan karena sudah dingin sekali. Kita kan sudah tadi wudu, ya kan kita pakai ini 1 lapis. Tak selesai, berarti ini yang terpakai kan. Tiba-tiba kan dingin sekali, saya pakai 2. Tiba-tiba waktu salat tiba. Nah, ini perlu diperhatikan juga Pak. Tiba-tiba waktu salat
tiba, terus secara hukum bagaimana? Yang lapisan ini yang kita sapu Lepas nih satu. harus dilepas. Ya, dilepas. Karena yang diniatkan, yang dipakai dalam keadaan wudu yang pertama. Jadi yang dua ini dilepas. Ini dilepas. Nah, ini sapu baru pakai ulang boleh. Tidak apa-apa. Jadi yang pertamanya yang dilepas. Jangan karena 4 lapis, yang bagian 4 lapis, yang 3 lapis yang tadi dilepas. Jadi lepas dulu. Hilangkan semua dulu. Begitu kita Pak Guru ya. Jadi jangan nanti sampai kita salah ini ya. Jadi batal lagi kita punya sapuan nanti ya. Batal. Ya tentu memang betul dingin sekali. Kalau nggak bisa kita pakai karena itu air panas. Air panas diangkatnya sekedar kita celup tangan. Setelah kita sudah celup tangan sudah panas itu. Sudah dingin ya. Kalau memang dia 7 derajat sudah dingin sekali. Ya. Karena kayak daerah nafsu saja bikin gahwa sahib. Anak minum pertama masih Pak Guru. Pas anak minum kedua kali Pak Guru tidak sampai 3 menit. So dingin gimana? So tidak asik minum gahwa kan? So dingin. Bagaimana kalau sampai 7 derajat? Apalagi minus ya, yang di kutub utara ya. Langsung. Nah, jadi itu untuk saya ingat tadi. Ada lagi masalah? Bagaimana ketika dia batal lagi, ketika robek kufnya batal, maka setelah itu berwudu, mau dimulai lagi cuma 3 hari ini. Iya Bu, cari kuf yang lain, yang robek. Beli baru. Kalau memang mau kan, berarti lanjut lagi. Berarti dalam keadaan wudu ulang, pasang ulang yang bagus. Ya, boleh. Nah, kemudian ada lagi satu syarat. Kalau mukim di rumah, jangan pakai kub di rumah musim dingin. Zuhur, asar, maghrib, isya sudah dibasuh, sudah disapu, tiba-tiba pas ilal hamam, ilal gaid, pergi WC, dibuka, tidak bisa dibuka. Itu syaratnya dia. Jadi ini barang yang Nabi sudah sampaikan tadi. Wala naum, wala baul, ya kan, wala gaid. Ini terpakai terus karena kamu Bapak buka batal. Makanya dia kalau yang begini Pak, jadi jangan menghayal sepatu kantor memang agak setengah mati. Kalau yang begini memang aman. Jadi biar Bapak pakai ke WC, setelah nanti keluar dari WC sebelum keluar kan dibasuh saja, disiram. Karena memang makanya dia harus jangan tembus air. Jadi jangan nanti pergi WC buang air dilepas. Dia tidak dilepas lagi Pak. Karena kita masih ada kuf, pakai kuf, memang sudah niat untuk kuf. Jadi sudah sembahyang tadi, setelah itu mau pergi kencing, kita buka dulu. Oh, jangan, tidak bisa dibuka, jangan dia dipakai. Illa janabah, kecuali sudah janabah, sudah besar. Nah, itu sudah otomatis dibuka. Ya? Kira-kira begitu. Kemudian ini untuk oleh-oleh istri-istri kita, untuk perempuan, yaitu mengusap imamah berarti mereka jilbab dalam perjalanan. Jadi bagaimana modelnya jilbab? Jadi modelnya dia pakai jilbab, 2 pendapat ulama. Ya. Di mazhab Imam Syafi'i, perempuan seperti mana kuf juga. Ketika dia pakai jilbab, bagus dia wudhu normal dulu. Kan start dari rumah, ya. Setelah itu dia pakai jilbabnya, mau jilbab lah atau apa lagi sekarang, kerudungnya lah, ya, gitu ya. Jadi dia sudah pakai. Wudhu dari rumah sudah pakai start. Nanti dalam perjalanan, baik di tempat kerja, perjalanan lah ya, perjalanan. Jadi ketika dia wudhu, apalagi tidak semua masjid menyiapkan tempat perempuan, jadi tidak perlu dia buka jilbab. Cukup dia usap saja. Seperti mana Nabi usap serban itu ya. Usap saja. Selesai. Itu bisa. Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, biar tidak wudhu dari rumah. Karena apa? Emergensinya jangan nanti dia buka kan orang terbuka. Ya kan? Jadi kalau emergensinya orang terbuka, menurut Imam Ahmad biar dia tidak wudhu dari rumah, cukup dia satu. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau dia tidak wudhu dari rumah sebelum pakai kudungnya, maka seperti mana ya Rasul, dia harus disambung.
Fatawaddafa masa binasiyatihi imamati wal khuffaini. Jadi serbannya Nabi pakai serban. Ini serban ada. Kalau himar dibuka, Pak. Karena kalau himar itu yang dipakai biasa imam masjid haram. Kalau serban itu yang dililit. Kalau imamah itu yang dililit. Rida, jadi ada 3 macam ya. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib ada juga pahalanya masing-masing. Ya. Jadi kalau imamah itu yang dililit. Kemudian kalau himar itu, himar itu yang dipakai begini himar. Kemudian kalau rida itu dipakai begini. Nah ini tapi ini bukan hadis. Ali bin Abi Thalib bilang kalau imamah kan 100. Kalau dia rida 70. Kalau dia himar, kalau rida dia 50. Tapi itu kata Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi dia beda. Jadi kalau rida ya tetap. Jadi yang imamah saja, yang disebut imamah ini yang dililit. Jadi Nabi biasa kalau kebetulan Nabi pakai imamah. Jadi ketiga-tiganya pernah semua Nabi contohkan. Nabi kalau biasa salat malam, Nabi kata Aisyah himar. Himar itu dibungkus saja begini, ya. Biasanya kalau normal saja biasa juga Nabi pernah juga rida, taruh di pundak. Ya, tiga-tiga pernah semua Nabi amalkan ya. Jadi kalau itu biasa Nabi, ini yang dipakai Imam Mazhab Syafi'i. Usap ubun-ubun. Kalau memang susah dibuka Pak ya. Jadi di ubun-ubun langsung sambung. Selesai. Jadi ubun-ubun sambung. Tapi kalau memang gampang dibuka, ijma ulama ya buka saja. Kan kalau gampang dibuka, kecuali ada memang yang lilit yang tidak bisa dibuka. Betul-betul dia lilit ya. Kalau yang pakai kopiah kayaknya bisa dibuka, yang kalau tidak pakai kopiah itu agak susah dibuka. Ya, kira-kira begitu. Kemudian begitu juga ibu-ibu wanita. Kalau memang daruratnya tempat wudhunya tidak disiapkan untuk perempuan, ya terpaksa dia harus mengusap saja bagian atas. Tapi yang sebaiknya ijma ulama untuk berjaga-jaga paling bagus sebelum start dari rumah, sebelum pakai kudungnya, jilbabnya, alangkah bagusnya wudhu dulu supaya aman. Jadi di mana nanti sudah batal wudhu, mau wudhu kembali, tinggal dia usap. Jadi tidak usah lagi dibuka wudhu. Jadi tidak usah nanti ada merasa, tidak sah ini atau tidak. Jadi ilmu yang sudah nyawa, begitulah contoh Nabi. Siapa yang sering begini? Ummu Salamah. Di kitab Al-Mughni dijelaskan bahwa Ummu Salamah itu paling sering. Istri Nabi itu paling sering. Yang Ummu Salamah kan biasanya sering jalan di luar. Ummu Salamah ini kan